أشهد أن محمدا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, teman-teman yang sedang mencari ridha Allah Azza wa Jalla dengan bekerja dan mencari nafkah, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan fiqih dari kitab As-Salat, dari kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah rahimahullah, tentang kewajiban salat 5 waktu dengan dalil-dalilnya. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah itu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibadi fil yaumi wal lailah." 5 waktu salat yang Allah Ta'ala wajibkan atas hambanya di sehari semalam. Faman hafadha 'alaihin, barang siapa yang konsisten menjaga 5 waktu salat tersebut, kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Allah Ta'ala memiliki perjanjian padanya untuk memasukkannya ke al-jannah, ke surga. Taib, 5 waktu salat ini maklum bagi kita. Salat fajar atau subuh 2 rakaat, salat zuhur seperti tadi 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Kalau misalnya kita mempelajari misal bahasa asing, yang mana bahasa itu pada asalnya bukan terucap oleh umumnya orang Islam, seperti misal bahasa Inggris, atau mungkin mempelajari bahasa China, Chinese, Francis, dan lainnya, kita akan mendapatkan kadang sampel-sampel. Misal, I get up at morning, atau I get up at 7 o'clock. Saya bangun pada jam 7. In Mondays, misal di hari-hari, atau in Sundays, di hari-hari Minggu, ya, setiap hari Minggu bangun jam 7 pagi atau jam 6 pagi. Yang mana itu bagi orang Islam sesuatu yang memalukan. Tapi bagi orang-orang asing, orang barat, apalagi di holidays atau di weekend, itu jam segitu bangunnya. Ya. Dan gharib dan aneh bagi mereka, orang-orang Islam bisa-bisanya bangun di jam 4, setengah 5 dan semisalnya. Ajaib. Ya, sesuatu yang ajaib. Ini merupakan karakteristik orang-orang Islam, baik yang mungkin sholat di masjid atau tidak. Mereka sudah terbiasa bangun jam segitu, jam setengah 5. Maka kalau tiap hari bangunnya jam setengah 6 atau jam 6, ini mengikuti pola hidup siapa gitu. Nah, dan Allah dan Rasulullah katakan, faman hafadha 'alaihin. Hafadha yaitu menjaga dengan istiqamahnya. Terus menerus seperti itu, berusaha menjaga 5 waktu ini. Sehingga tidak masuk logika keislaman seorang muslim itu get up in the morning
pada jam 6:30, walaupun di hari Sabtu atau Ahad atau hari libur. Dan haram atas kita sebagai kepala keluarga membiarkan anak-anak kita yang sudah berusia 7 tahun atau ke atas untuk bangun pagi melewati waktu subuh. Itu haram. Harus bangun pagi di waktu subuh agar sholat subuh pada waktunya. Kita perintahkan itu pada anak-anak kita. Sayangnya sebagian dari keluarga, ya, mungkin karena bapaknya kurang menjaga sholat, atau menjaga sholat namun terlalu sayang pada anaknya namun dijual di jalur yang tidak benar. Ketika di weekend atau holidays, di hari libur, itu membiarkan anaknya yang seharusnya sholat subuh untuk keluar dari waktunya, dibiarkan tidur begitu saja dengan alasan kan lagi liburan. Subhanallah. Kata Nabi, "Faman hafadha 'alaihinna," siapa yang bermudawamah menjaga betul-betul setiap harinya, tidak mengenal exception atau pengecualian, ini hari libur atau weekdays, hari kerja, sama. Waktu subuh tidak bergeser, waktu subuh tidak hilang. Wajib sholat pada saat itu. Ya, ini karakteristik keluarga muslim. Wajib untuk bermuhafadzah, yaitu menjaga konsistensi sholat 5 waktu tanpa kecuali. Baik hari tertentu nggak ada, semua sama. Atau kondisi tertentu bahkan. Baik kondisi sehat, kondisi safar, maupun kondisi sakit. Kewajiban-kewajiban ini tetap ada, kecuali kondisi gila atau pingsan. Baru ini dikecualikan. Tapi kondisi sakit yang tidak sampai level majnun atau gila, ya, itu tetap wajib untuk sholat. Kondisi sakit yang kondisi safar, itu tetap wajib sholat. Karena banyak sekali pemahaman bahwasanya kalau saya safar, maka saya nggak harus sholat. Atau kalau saya safar, saya bisa nunda sholat sampai tujuan, baru saya sholat nanti di sana. Atau ketika lagi safar, saya nggak sholat nggak apa-apa. Yang penting udah sampai, baru saya mulai sholat lagi. Ini kesalahan fatal sekali. Kesalahan fatal sekali. Ya, sampai sebagian ulama mengatakan sebenarnya, walaupun misal seseorang di safarnya dia, misal dirampok, kemudian pakaian dilucuti oleh perampok itu, mungkin dia tinggal celana dalamnya aja terus misalnya, sehingga pusarnya kelihatan, pahanya kelihatan, nggak punya penutup sama sekali, bahkan di padang pasir kemudian dia dibuang. Ketika masuk waktu sholat, wajib untuk sholat, walaupun keadaannya seperti itu. Jangan sampai keluar waktu sholat walaupun aurat itu terbuka, karena kondisi darurat, maka tetap wajib sholat. Apalagi dengan orang yang safarnya nyaman. Dia naik bis eksekutif atau big top, atau mungkin dia naik pesawat yang kelas bisnis dan seterusnya, itu tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Ya, kalau misalnya antum melihat orang-orang yang safar, ya bisa kita lihat dengan mata yang jujur. Kita ngeliat sendiri, baik di kereta dari Jakarta ke Jawa Tengah, Jawa Timur atau sebaliknya, atau kereta di Sumatera mungkin, atau naik pesawat. Kita merasakan sendiri kok betapa banyaknya orang-orang yang gak mikirin sholat. Karena apa? Pemahaman mereka adalah kalau lagi safar maka diberi rukhsah dan keringanan untuk tidak sholat. Allah Maha Pengampun kok, namanya saya lagi safar, lagi susah. Ya subhanallah, ini kurangnya ilmu. Kata Nabi SAW, "Faman hafadhu 'alaihinna," barang siapa menjaga 5 waktu sholat tanpa pengecualian hari atau kondisi. Semua harus dijaga 5 waktu ini. Kecuali dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan mungkin gila misalnya. Gila di sini maksudnya majnun. Majnun bisa karena mencium sesuatu, bisa juga kepentok sesuatu, bisa juga majnun ini karena kerasukan sesuatu jin misalnya. Maka ini tidak diwajibkan sholat ketika lagi kondisi seperti itu. Maka siapa yang menjaga 5 waktu sholat ini, kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah,
maka Allah Ta'ala memiliki perjanjian padanya untuk memasukkannya ke surga. Jadi kunci surga di salat. Kunci surga di salat. Nah, kondisi kalau kita nih alhamdulillah kita salat dengan usia mungkin belum usia tua atau mungkin baru 40 atau 50. Ada beberapa dari kalangan atau beberapa dari orang tua, mungkin mu'allaf dulunya dan belum begitu well educated soal kewajiban sholat, ngerti sholat itu wajib. Tapi ada kasus begini, saya menghadapi atau mengetahui suatu kasus, usia orang tua ini sudah sangat tua, kelahiran tahun mungkin 1933. Nah sekarang masih hidup. Berapa usia sekarang itu? 1933. 90 sekian lah, 92 apa ya? Ya al-muhim segitulah kira-kira. Nah usia 92 dan mu'allaf sejak berapa puluh tahun lalu. Nah di kondisi banyak sakit sekarang, namanya usia segitu. Kemudian saya himbau untuk sholat, dan ternyata kenyataannya selama ini beliau ini, semoga Allah berhidayah, beliau ini susah untuk sholat, bukan karena gak ngerti kewajiban sholat, bukan karena gak suka sholat, tetapi ada syubhat, yaitu merasa malu pada Allah kalau dia sholat. Ajib, ada orang seperti ini, merasa malu pada Allah kalau dia sholat. Malu karena dirinya belum bersih, malu karena mungkin dulunya kafir atau non-muslim, karena dulunya Katolik. Mungkin malu karena banyak hal syubhat yang di sini perlu dijelaskan gitu loh. Di usia segitu, usia agak susah untuk diubah ya. Itu yang memang dulu mu'allaf ya, dan terkena syubhat. Ya. Ada juga bukan mu'allaf, dari kecil muslim, lahir di keluarga muslim, lahir bahkan di keluarga taat, tapi kadang kena syubhat juga. Contoh, saya pernah naik semacam go-kart dulu, mungkin sebelum pandemi dulu sekali. Ketika saya ajak, kan udah sampai di kediaman, ya kemudian itu ada masjid, depan langsung masjid dan dalam kondisi azan. Maka kemudian saya ajak drivernya, ayo kita sholat yuk, mumpung nih masjid langsung nih, kita sholat aja yuk langsung. Ya kata dia, waduh nggak pak, saya masih kotor gitu. Kotor apanya? Banyak keringat di tubuh saya. Oke. Terus kapan sholatnya kalau kayak gitu? Beralasan mungkin banyak keringat. Oke, banyak keringat di tubuhnya. Atau ketempelan keringat pakaiannya. Oke, habis itu narik gak? Narik. Ya, konsumen datang lagi. Pesan lagi, order lagi. Nanti konsumen order. Ini sampai kapan kalau gini? Akhirnya nunggu sampai apa? Sampai cuci baju dong gitu. Saya bilang, kenapa kok ngerasa kotor gitu, nggak ke pakaian saya kena ini. Saya tanya, Mas junub pas lagi driver mobil? Enggak, saya nggak junub gitu. Lah kok kenapa nggak mau sholat? Iya kotor aja, walaupun kotor sekalipun. Kotor di sini kan cuma kotor keringat, sholat tetap sah. Nggak enak kalau masuk masjid dalam keadaan kotor. Oke. Ya memang ada benarnya nggak enak, cuman apakah begitu gitu loh. Sementara dahulu kala di zaman Nabi SAW, ya, sebagian dari sahabat aja mandi seminggu sekali. Sebagian sahabat aja ada yang dari habis kerja, habis dari padang pasir, wajahnya itu penuh dengan debu atau misalnya atau kusut pakaiannya dan seterusnya. Dan itu tetap sah-sah saja dan mereka tetap berjamaah di masjid. Maka ini syubhat. Ya, sebagian juga bahkan ngerasa banyak berdosa sehingga saya kalau sholat malu di hadapan Allah. Ini seperti ini, yang muda juga ada yang seperti ini. Ya, saya banyak dosa. Saya kadang minum khamar, na'udzubillah min dzalik. Saya begini, saya begitu. Saya malu kalau sama Allah sholat, tapi saya masih belum taubat. Justru sholatlah supaya Anda taubat. Justru sholatlah supaya Anda taubat. Justru yang membuat Anda terhalang dari taubat ini adalah karena nggak mau salat. Kata Allah Azza wa Jalla, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari kekejian dan kemunkaran. Maka kalau orang berusaha salat benar,
akan Allah beri hidayah pada waktunya. Akan Allah beri hidayah pada waktunya. Kita masing-masing punya problem kehidupan, punya dosa masing-masing yang kadang kita di antara cita-cita kita yang silent goals kita, ya silent purpose kita adalah saya tuh pengen lepas dari dosa-dosa saya, gitu loh. Ada. Kita nggak pernah menceritakan ke orang, apalagi ke publik, nggak pernah tentang dosa-dosa sirri kita. Tapi kita ada keinginan pengen gitu untuk lepas dari dosa-dosa ini. Ya caranya apa? Ya coba sholat. Rajin sholat. Dan merasa bersalah. Lama-lama kita akan diberi daya oleh Allah Azza wa Jalla. Justru kalau kita tahu kita punya banyak dosa, berlumuran dengan kesalahan, malu di hadapan Allah, terus nggak sholat, itu malah nggak bakal dapat hidayah. Makin menumpuk itu dosa-dosanya. Dan makin besar dosa-dosanya, makin berat. Karena justru parameter kebenaran kesolehan atau kebenaran perbuatan kita itu parameternya adalah di sholat kita. Kalau sholat kita benar, maka amalannya kedepannya insya Allah benar. Kalau sholat kita gak benar, padahal kita sholat, ini yang sholat loh, tapi sholat gak benar, maka amalan kita next time gak benar. Apalagi dengan yang gak mau sholat atau bolong-bolong sholatnya, makin gak benar lagi itu. Maka hati-hati dengan syubhat dan bisikan syaitan. Kalau misalnya saya sholat saya malu gitu, malu. Justru antum karena gak sholat lah itu harus malu, sehingga agar tidak malu dengan cara yang tidak baik, agar tidak melakukan seperti itu, maka sholatlah. Allah Subhanahu wa taala janjikan masuk surga bagi orang yang menjaga salatnya, bagi orang yang menjaga salatnya. Taib, kemudian dikatakan wa man lam yuhafiz alaihinna lam, kata Nabi SAW, wa man lam yuhafiz alaihinna, barang siapa yang tidak menjaga salat-salatnya, salat fardunya, lam yakun lahu indallahi ahad, maka tidak ada perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala tentang kepastian dia masuk surganya. Insya'a 'adzabah wa insya'a ghafaralah. Jika Allah menginginkan, maka Allah taala akan mengadabnya. Jika Allah taala menginginkan, maka Allah taala bisa aja juga untuk apa? Untuk mengampuninya. Taib, di sini maksudnya adalah orang yang tidak menjaga salatnya, bisa aja maksudnya salatnya bolong-bolong, ya. Salatnya bolong-bolong, ya. Atau dia salat namun enggak menjaga kewajiban dalam salatnya, salatnya semaunya, ya. Banyak hal yang ditinggalkan dalam salatnya walaupun dia salat. Maka Allah Ta'ala bisa saja mengadabnya, bisa saja mengampuninya sesuai kehendak Allah Ta'ala. Tapi hadis ini tidak bisa menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat tidak kufur. Tetap dalam hadis-hadis lain ada indikasi yang sangat kuat, bukan indikasi, bahkan penjelasan dari Nabi SAW yang sangat kuat bahwasanya meninggalkan sholat termasuk bagian dari kekufuran, bahkan bisa kufur akbar. Bahkan bisa kufur akbar, karena ini rukun Islam kedua setelah dua kalimat syahadat. Dan juga Nabi SAW pernah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Perjanjian, batas perjanjian antara kita dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Maka maknanya siapa yang meninggalkan salat secara completely, maka dia kafir. Ya, kecuali mu'allaf yang masih terpenjar dalam syubhat. Ya, mu'allaf atau orang yang masuk Islam yang masih bersubhat, pikirannya itu masih saru, atau pikirannya masih ambigu, atau pikirannya masih abu-abu, atau pikirannya masih ada ketidakjelasan tentang kewajiban salat. Maka ini masih bisa diberi uzur. Ya, adapun orang yang jelas-jelas tahu itu wajib dan dia paham itu wajib dan dia paham bahwasanya jika tidak melaksanakannya maka ini terjatuh pada kekufuran, maka ini kufur. Kufurnya kufur apa? Kufur akbar kalau dia secara komplit tidak melakukan salat. Ya. Maka hati-hati. Saya mungkin pernah menceritakan bahwa saya suatu ketika dulu belasan tahun lalu ketika pasca salat Id, kalau nggak salah Idul Fitri, di daerah Kalibata, ya dulu kan sampai sekarang ada namanya Kalibata Mall atau pernah disebut Plaza Kalibata, ya. Dulu disebutnya Kalibata Mall, sampai sekarang juga Kalibata Mall. Itu biasanya pihak sana mengadakan sholat Id di parkiran, ya. Nah, ketika sholat Id kan berarti parkiran namanya musola. Parkiran itu namanya musola,
ya, parkiran mall. Makanya saya berulang kali di tahun-tahun lalu pernah menasihati beberapa dari rekan-rekan yang ketika kita sholat Jumat masih di luar. Sekarang sholat Jumat sebagian di dalam, sisanya di luar. Dulu kan sholat Jumat di luar sini. Ya, saya pernah memberitahu kalau khatib sudah naik mimbar tidak ada sholat-sholat lagi. Pada duduk semua. Karena Anda sedang tidak berada di masjid, tetapi di musola. Sementara Anda sholat, ketika imam naik mimbar, khatib naik mimbar, Anda kan sholat niatnya apa? Tahiyatul masjid. Tapi ketika itu kan bukan masjid, melainkan parkiran, musola namanya, sementara temporary saja. Maka ketika khatib sudah naik mimbar, tidak ada tahiyatul masjid. Bahkan ketika khatib sebelum naik mimbar pun sebenarnya nggak ada tahiyatul masjid. Nggak ada, karena Anda tidak sedang berada di masjid, melainkan di musola atau parkiran. Maka nggak ada sholat ketika itu, nggak ada sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sebelum imam naik mimbar boleh sholat 2 rakaat dalam rangka menunggu Jumatan, itu boleh. Nah, seperti itu pula nanti ketika di sini di Masjidil Ikhlas, maka teman-teman yang masih atau ketika khatib naik mimbar kemudian ada yang masih masuk, maka boleh tahiyatul masjid di sini karena ini bagian dari masjid. Begitu juga mungkin bagian luarnya yang dipersiapkan memang untuk masjid, seterusnya sampai sekarang juga ada karpetnya, maka itu ya tahiyatul masjid ketika khatib naik mimbar. Tapi untuk yang pakai terpal yang di luar parkiran itu nggak ada tahiyatul masjid. Ketika khatib naik mimbar antum duduk, nggak ada sholat. Kalau sholat malah haram sholat antum di situ. Sholat apa coba? Tahiyatul parkir gitu, nggak ada di situ tahiyatul parkiran. Itu berarti bukan area sholat sebenarnya, tapi karena darurat, karena membludak, maka kholas silakan di situ nanti sholat Jumat dengerin khutbah di situ. Begitu, ya, begitu. Nah, maka masalah sholat ini teman-teman, banyak orang yang kurang paham kewajibannya atau salah dalam memahami kefarduannya. Bahkan ketika dulu yang saya kembali ke cerita, ketika ba'da sholat Id di parkiran Kalibata Mall di musola itu, setelah sholat Idul Fitri itu saya pulang bersama banyak jemaah setelah selesai dari khutbah Id itu mereka. Saya ketika itu masih penuntut ilmu biasa, maksudnya belum ada kundangan khutbah, nggak ada, hanya orang biasa seperti warga biasa, nggak ceramah, nggak apa. Nah itu kita jalan bareng warga masyarakat situ, pulang ke rumah, pulang Idul Fitri ya, setelah ceramahnya para sang khotib. Pas pulang kemudian ada orang yang bareng saya juga, tapi saya nggak kenal orang-orang situlah, orang-orang daerah situ. Kita menuju ke daerah Pasar Kaget kan, itu di belakang ada Pasar Kaget, Pasar Rawajati namanya, Rawajati Timur. Nah kemudian teman-teman dari orang ini, dari salah satu saudara kita ini bilang, "Wih, tumben lo sholat," gitu. Itu saya kaget tuh, saya pengen ketawa tapi kayaknya preman nih, jadi nggak usah diketawain. "Tumben lo sholat, tumben sholat lo," kaget kita. Jadi teman-temannya itu kaget ketika dia pakai baju koko, sarung, sama bawa koran, bawa apa namanya, bawa sejadah. Kan biasanya dulu kan koran masih banyak tuh ya. Nah pulang gitu, "Tumben lo," ya, jadi kaget. "Tumben lo sholat," kata dia apa? "Ya elah gue sholat lah, mumpung setahun sekali, masa gue nggak sholat," gitu. Kira-kira jawaban ini jawaban yang good answer nggak untuk? Apakah ini jawaban baik ya kira? "Ya elah gue sholat lah, masa setahun sekali gue nggak pernah sholat, mumpung setahun sekali ini gue sholat." Kira-kira ini jawaban ini selamat gak di akhirat? Gimana Pak? Menurut antum? Hah? Udah kayak ngerasa udah banyak jasa gitu dengan sholatnya, setahun sekali. Dia udah bang, ya iyalah, masa setahun sekali aja gue nggak sholat lah gue. Apakah ini cukup untuk membuat dia dilabeli sebagai seorang muslim yang sholat? Lah enggak. Pertama, sholat Id itu jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah, nggak wajib, itu satu. Berarti dia meninggalkan sholat fardu sisanya. Kemudian kedua, ya, sholat sunnah itu tidak mencukupi untuk pengguguran kewajiban sholat fardu, sehingga antum mau sholat tahajud sampai lebam kakinya, semalam suntuk, tapi kalau kemudian enggak sholat subuh, maka sholat tahajudnya itu kayak nggak ada artinya sebenarnya. Karena yang fardu ini yang harusnya dilakukan gitu loh.
Apalagi ini setiap hari nggak pernah sholat 5 waktu. 365 kali 5 waktu itu berapa itu kalau dihitung-hitung? Berapa ribu kali sholat telah dia tinggalkan, namun kemudian dengan GR-nya 1 kali sholat Id itu ngerasa ya iyalah gue sholat lah. Sekali masuk nggak sholat. Walaupun antum sholat Id sampai nangis-nangis. Kalau 365 hari nggak pernah sholat fardu, itu nggak ada artinya itu. Ya, begitu. Nah ini menunjukkan apa? Salah paham ini orang nih. Nggak bisa mendiferensiasi atau membedakan antara wajib dan sunnah. Ya begitu. Nah ini perlu edukasi tambahan untuk banyak dari kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat qadarullah. Walaupun kabar gembiranya banyak juga yang sholat alhamdulillah. Tetapi kita bersyukur dengan apa yang ada di masjid dari kaum muslimin. Dan kita menyayangkan dengan sebagian yang masih tertinggal. Ya kita memohon kepada Allah semoga yang tertinggal ini Allah Ta'ala beri hidayah. Ya cuman kerap kali hidayah itu tidak begitu saja datang kecuali ada faktornya. Faktornya dakwah, ya. Faktornya pengajakan, penyeruan dari kita sendiri, dari teman-teman kita, dari ya bagi yang mungkin di antara antum yang setiap hari mungkin pulang pergi pakai MRT atau pakai angkutan umum, memperlihatkan bahwa saya antum pengen sholat, itu sebagai dakwah loh buat teman-teman yang mungkin satu angkot dengan antum dan mereka belum punya kesadaran buat sholat. Ketika melihat antum sholat, itu seruan tanpa ucapan gitu loh. Mungkin ketika antum mau sholat, ketika di shelter atau di apa antum mulai pakai peci untuk mau ke musola terminal atau musola stasiun dan seterusnya, itu sebenarnya seruan tanpa ucapan. Seruan dengan perbuatan, bukan ria, tapi mengajak sebenarnya supaya ayo kita sholat yuk. Boleh jadi hanya dengan appearance religius seperti ini, penampilan religius dengan mulai pakai peci buat mau sholat maghrib sepulang kerja. Boleh jadi ada satu orang yang mungkin dia punya problem kehidupan, akhirnya melihat antum yang orang asing yang sama-sama berjuang cari nafkah ini kok mau sholat, akhirnya dia mulai sholat. Siapa tahu dapat hidayah. Ada kalanya dakwah itu bukan harus dengan label seorang dai harus baru dakwah. Ada kalanya seorang karyawan, pekerja, office boy atau siapapun ketika dia berakhlak baik, dia memperlihatkan dia mau sholat. Itu ada kalanya orang-orang yang mungkin dia punya nama di kantornya, tapi yang punya problem, kemudian dapat hidayah dengan perbuatan antum yang mencontohkan. Siapa tahu ketika antum di kereta misalnya karena nggak ada ruangan buat sholat, akhirnya antum sholat di seat antum, dan ternyata ada beberapa dari orang yang ngelihat antum habis wudu, ngelihat antum pakai peci, ngelihat antum Allahu Akbar sholat dengan duduk dengan fikih yang antum punya. Boleh jadi ada orang tergerak, boleh jadi ada orang merasa malu kemudian kepada Allah. Dakwah. Jadi ada kalanya pahala itu mengalir dengan dakwah yang tanpa ucapan, tapi dengan akhlak atau dengan perbuatan. Ya siapa tahu kita yang amalnya nggak seberapa banyak ini, ternyata Allah ganjari dengan kelipatan gandaan amalan. Karena apa? Karena dakwah bisu, dakwah yang silent, tapi ternyata berimpact pada sebagian orang yang dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ya bisa aja seperti itu ya teman-teman sekalian ya ikhwan. Kemudian masalah kewajibannya fas-salawat, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fas-salawatul khamsu wajibatun ala kulli muslim. Salat 5 waktu ini wajib atas setiap muslim. Ini sangat clear. Kalau antum keluar atau mungkin dari sebagian rekan kerja antum yang qadarullah kalau salat 5 waktu nggak pernah meriah misalnya, apakah kalau kita ngeliat fenomena atau kenyataan banyak dari teman-teman atau sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita di jalanan, di kantor, di ranah keluarga, bahkan di lingkungan kita yang nggak pernah sholat 5 waktu, kalau kita lihat, baik nggak pernah ke masjid atau memang dia nggak pernah kelihatan sholat lah pokoknya. Apakah mereka dari masa kecilnya nggak pernah dikasih tahu oleh orang tuanya sholat 5 waktu itu wajib? Justru rata-rata mereka tuh tahu kewajiban sholat 5 waktu. Mereka bukan dari keluarga Nasrani, bukan dari keluarga yang nggak kenal agama sama sekali. Rata-rata orang Islam itu menginfluence keluarga masing-masing bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Semua pada tahu. Semua orang tahu.
Semua orang tahu. Ya. Sehingga kalau misalnya antum bertanya karena, Ustadz ngapain sih? Kita masih aja ngebahas sholat 5 waktu itu wajib atas setiap muslim. Iya saya udah tahu Ustadz. Betul antum sudah tahu. Bahkan orang yang gak sholat pun dia juga tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib atasnya. Lah terus berarti ini kewajiban yang sudah blatant dan juga sudah jelas ini, sangat clear ini, gak diamalkan. Karena banyak yang tidak atau belum mengamalkannya, perlu diingatkan kembali. Perlu diinterupsi kembali bahwasanya sholat ya. Perlu digituin lagi. Perlu. Dimanapun, di bandara, di stasiun, di perjalanan, di bis, di kantor, di mana. Antum jalan dari lantai sekian belas, misalnya dari kantor antum, pakai peci. Dengan niatan apa? Bukan ria, bukan. Dengan niatan, ini udah waktu sholat bro. Antum nggak ngomong, bro, sholat bro. Nggak ngomong gitu. Karena mungkin kalau antum ngomong gitu, mungkin sebagian orang kurang suka. Tapi penampakan ini antum mau sholat, itu sudah jadi dakwah di kantor antum. Sudah jadi dakwah. Cuma peci aja, antum nggak harus ganti style baju antum dengan baju koko. Nggak harus, karena itu agak repot sedikit ya. Atau antum pakai sarung dari lantai 16, kemudian pakai sarung. Nggak harus begitu juga gitu kan. Tapi tunjukkan bahwasanya saya mau sholat. Ya. Dan saya mungkin nggak punya otoritas atau power untuk ngajak dengan lidah, tapi saya ngajak dengan perbuatan, dengan penampilan. Maka bismillah. Siapa tahu ada orang yang terjerat dalam konteks positif untuk kemudian sholat ke Masjid Al-Ikhlas atau mungkin di musola-musola yang ada di lantai masing-masing jika ada. Maka ini sebagai dakwah. Antum dapat pahala, masya Allah. Orang yang mereka tahu sholat ini wajib, tapi mungkin karena nggak ada yang mendorong, nggak ada faktor yang membuat mereka itu tergerak. Lingkungan seperti ini, maka dengan asingnya lingkungan religius di kantor antum, ciptakan itu di momentum sholatlah minimal begitu. Siapa tahu orang-orang ini, teman-teman ini dapat hidayah. Siapa tahu mereka yang sedang dalam kesulitan, problem, siapa tahu menemukan jawabannya di masjid atau jawabannya di sholat mereka. Siapa tahu mereka yang lagi sakit, kemudian baik hatinya atau fisiknya, kemudian menemukan ketenangan atau kesembuhan dengan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Dan siapa tahu dengan itu antum menjadi pembawa hidayah yang dari Allah Azza wa Jalla tanpa antum sadar bahwasanya itu kebaikan besar buat semuanya. Masya Allah. Maka kewajiban ini, pengulangan ini, semua juga tahu kita harus menyembah Allah. Tapi kenapa masih ada di Gunung Kemukus berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan dengan hubungan seksual dengan yang bukan istrinya, dengan perdukunan yang merata di Pulau Jawa dari Banten sampai Banyuwangi. Itu masih banyak perdukunannya ya kawan. Dari Banten sampai Banyuwangi, satu Pulau Jawa ini masih banyak perdukunannya. Dan semua dukun-dukun juga tahu bahwasanya pencipta semua ini adalah Allah, yang berhak disembah hanyalah Allah. Tapi secara practically mereka menuduhkan diri kepada syaitan, kepada jin, kepada yang gaib selain Allah Azza wa Jalla. Lihat. Berarti antara kaidah, antara lafal-lafal yang masyhur, maklum, semua mengakui ya, dengan pengamalan itu berseberangan kerap kali. Tahu sholat itu wajib, tapi nggak sholat. Tahu menyembah Allah itu wajib, tapi nggak nyembah Allah, malah nyembah jin atau syaitan, atau malaikat, atau selainnya. Maka perlu diingatkan kembali. Hal ini perlu diingatkan kembali. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah basi selama masih ada pelanggaran di situ. Ya begitu teman-teman sekalian. Kemudian tentang berikutnya, diwajibkan atas setiap, wajibatun ala kulli muslimin aqilin, wajib atas setiap muslim yang berakal, karena akal itu adalah manat at-taklif. Akal ada di qalbu, secara makna. Jadi qalbu kita ada dua macam. Pertama, qalbu secara hissi jasmani, yaitu fisik, jantung yang berdetak ini, itu qalbu secara fisik. Dan yang kedua, qalbu secara ma'nawi, yaitu dia qalbu yang sifatnya gaib. Dan qalbu di sini dia adalah sumber, akal berada di situ. Akal berada di qalbu yang gaib ini. Ruh kita pun sumbernya ada di qalbu yang gaib ini. Namun ruh ini walaupun bersumber di qalbu yang gaib ini, melainkan nafs atau ruh ini dia menjalar ke semua dari fisik kita.
Ya, ini roh kita. Ini roh kita di sini roh. Ya. Roh kita di sini. Begitu juga binatang. Semua bagian fisiknya yang bisa digerakkan dan darah mengalir, maka di situ ada roh. Maka di situ ada roh. Makanya jin itu roh. Jin itu roh. Dan jin itu bisa merambat ke bagian tubuh yang berdarah, ada darahnya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya jin itu mengalir di aliran darah. Nah, bagian-bagian tubuh yang tidak ada bagian darahnya, maka itu tidak ada rohnya. Maka itu tidak ada rohnya. Jika kepotong, maka tidak najis. Jika kepotong, maka tidak najis. Contohnya misalnya kambing. Kepotong kakinya, berdarah kan? Maka bagian yang terkepotong, kata Nabi SAW, ini najis. Tapi kalau yang kepotong rambutnya kambing, rambutnya dipotong, najis nggak nih rambut? Nggak najis. Kenapa? Karena rambut tidak ada bagian darahnya, tidak ada rohnya, begitu. Taib. Jadi setiap yang berakal, punya akal, di kalbunya punya akal, secara roh kalbunya punya akal. Itu wajib untuk apa? Untuk salat. Dan akil di sini akil baligh. Maka ada dua persyaratan kewajiban salat. Akil baligh, akil berakal berarti enggak tertutup akalnya, enggak majnun. Ya, enggak juga pingsan. Dan enggak juga akalnya berkekurangan karena masih kecil misalnya. Anak kecil kan masih kecil, akalnya belum sempurna, maka tidak diwajibkan. Kemudian yang kedua baligh. Baligh itu sudah sampai usia di mana diwajibkannya dia kewajiban dan dilarang dia larang-larangan. Ini disebut baligh. Baligh makna asalnya baligh adalah sampai. Baligh asalnya adalah sampai. Makanya tabligh. Tabligh artinya penyampaian. Mubaligh orang yang menyampaikan. Ya. Nah, ini baligh. Baligh udah sampai usia taklif, usia pembebanan syariat, baik dilihat dari tanda-tanda fisik atau paling akhirnya dilihat dari usia maksimal 15 tahun wajib baligh. Kalau misalnya tanda-tanda fisik seperti sudah haid atau mimpi basah, itu kalau usia 11 tahun berarti sudah baligh dia. Maka sudah wajib untuk sholat. Maka bagi kita yang punya anak-anak usia menjelang baligh ini harus prepare, harus mempersiapkan untuk menginformasikan kepada anak akan kewajiban sholat dan seterusnya. Ya, mungkin kita cukup sampai sini. Ini jam 1 kurang 3. Ini jam 1 kurang 1. Jadi jam 1 pas. Yang mana yang benar nih? Di layar pas. Dalam satu masjid ini ada 3 waktu yang berbeda. Subhanallah. Ya, mungkin enggak tahu ini kok bisa seperti ini. Di sediana jam 1 pas. Oke. Kita mungkin cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjut pada pekan depan insyaallah di kitab tauhid. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.